Oke, kemudian sharing. Oke. Oke, kita mulai. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Saya manggilnya Bapak-Bapak ya, sama rekan-rekan, karena memang sudah senior semua sebenarnya di sini. Oke, dari ada Pak Hengki, Pak Kunto, sama siapa lagi? Pak Akbar, sama Pak Hardika ya. Masih ada kurang berapa ya? 2 orang ya. Ya, jadi untuk kali ini saya janjikan di pekan lalu kita akan praktek, tapi tadinya saya mau coba praktek sendiri, hanya kebetulan ada yang lebih ahlinya mungkin biar lebih nyaman ya, karena dia megang ini hampir setiap jam lah saya bilang gitu ya. Memegang data-data yang bersifat spasial itu sangat sering, dan beliau nanti ini saya Pak Teguh namanya, dia masih muda juga, mungkin saya ada yang kenal nggak ya. Dia geologis juga, tapi sekarang lebih banyak aktif di permainan JIS sama pengolahan data satelit ya. Oke. Ya, jadi kuliah kita hari ini mungkin temanya agak sedikit di luar kurikulum tapi masih masuk ya. Pengolahan dan konversi lahan ya dengan data satelit, gampangnya gitu. Jadi temanya dibuat sederhana. Ini dari saya pengantar saja, kemudian nanti ada Pak Teguh Wage Prakoso, ST. Dia adalah Head of Forest Management Information System Region Palembang, Sinarmas Forestry. Ya, kalau selama ini mungkin ada yang kenal ya Sinarmas Forestry. Kalau ada yang belum ya ini. Saya dulu terkenalnya Sinarmas itu panci. Salah, rice cooker taunya. Ternyata macam-macam. Bahkan tambangnya banyak ini ya. Tambangnya juga ada. Intinya kalau sudah perusahaan besar ya memang bergeraknya kemana-mana. Bahkan saya lihat ada banknya juga sama asuransinya. Oke, ini saya pengantar saja biar untuk eh, pengenalan awal, walaupun nih kali ini di perkuliahan. Jadi apa itu remote sensing? Kita kan akan bahas remote sensing. Dari sini kan cikal bakal pendigitalan dan apa namanya, teknologi itu berkembang. Teknologi yang pemetaan itu berkembang. Dari dulunya hanya menggunakan sketch ya kan, kita lihat peta-peta zaman Belanda ya. Sampai sekarang sudah bisa menggunakan processing, bahkan kalau kita tahu Bapak Elon Musk saja sudah meluncurkan bisnisnya dengan ribuan satelit orbit dekat bumi dengan Starlink-nya ya. Starlink-nya. Kalau di Jakarta banyak Starlink sebenarnya. Starbucks keliling itu saya lihat sepeda-sepeda jual kopi. Sekarang ada Starlink yang beneran sudah masuk, artinya teknologi sudah mulai cepat, dan sehingga kita juga harus bergerak lebih cepat ya. Cepat dalam apanya? Cepat dalam sebuah processing yang melibatkan giant data ya. Jadi data-data yang besar ya. Tapi tetap tetap geologis itu. Kalau kita nanti geologis, Bapak-bapak juga nanti calon dalam magister geologis, itu mau nggak mau aspek-aspek analisis itu tetap ada di kepala kita. Dan aspek analisis itu didasari sama 3 hal. Kalau saya biasanya ngajar ke anak-anak itu, 3 hal. Pertama itu skill. Skill itu kemampuan. Yang kedua ke knowledge. Knowledge itu pengetahuan kita kan. Ada perkuliahan ini adalah pengetahuan. Skill itu nanti kemampuannya. Agak beda-beda tiap orang. Kemudian ada experience. Pengalaman-pengalamannya. Experience-nya. Experience itulah yang mempengaruhi analisis thinking dan apa namanya, penentuan statement ya, keputusan. Saya lihat itu experience. Makanya ada orang experience berapa tahun itu ya berpengaruh, sangat-sangat berpengaruh terhadap kualifikasi data. Walaupun yang dihasilkan sama. Bagaikan kita ke dokter, ya kan, ada dokter spesialis umurnya udah 60 tahun dengan dokter spesialis kumlot IP-nya 4 terus sampai luar negeri tapi baru 25 tahun, itu pun kita kalau berobat pasti pilih yang tua. Walaupun cuma obatnya sama, paracetamol. Kan seperti itu konsepnya. Di geologi juga sama, tapi statement itu penting. Ya, statement itu penting sehingga di sini waktu saya bisa mengolah data JIS remote sensing, tapi kan ada kawan saya ya waktu juga dulu rekan di kampus juga, Pak Teguh ini dia sudah sejak tahun berapa ya? Tahun 2016 2017 ya. Udah nyentuhin kesetrum aja, nyasar ke dunia seperti ini. Sampai sekarang artinya dia udah megang cukup intensif bahkan per day. Jadi
Karena intensif itu saya lihat berarti cepat sekali, berarti keputusannya akan cepat. Ya, seperti itu ya. Oke, dan ya ini kita masuk ke materi dulu. Jadi ada remote sensing ini kalau saya ambil dari web-web secara umum disimpulkan seperti ini. Ada imagery, ada analisis kan bentuknya data ya. Data itu biasa di variasikan dan bentuk warna. Warna itu bisa discrete, bisa continuous ya, tergantung itu seninya. Kemudian ada software, ya kan. Kemudian ada satelit sendiri untuk mengenai datanya. Sebenarnya data yang lain juga bisa data lokal ya. Tapi yang penting ya hanya kalau satelit kenapa dia dipakai karena satelit kan lebih jauh mengudara. Kalau sesuatu yang lebih jauh itu bisa melihat sesuatu yang lebih luas dan lebih cepat. Kita tahu sendiri kecepatan satelit kan ekstrim ya. Ya nggak logis kalau kita bilang di kecepatan di bumi ya. Mungkin di atas 1.300 ya. Kilometer per hour kan jadi cepat sekali. Kemudian ada juga teknologi lokal, makanya drone sekarang, drone. Tapi tetap masih kalah sama satelit ya, karena spektrum ini ya kurang, walaupun saya lihat ada DJI juga yang mengeluarkan multispektral ya. Itu sangat bagus sekali, tapi sifatnya masih lokal. Kemudian apa namanya? Kemudian ada proses classification. Nah, itu klasifikasi itu prosesnya. Pengklasifikasian berdasarkan data-data yang ada. Data-data dihasilkan dari spektrum yang ada. Ya, kemudian masuk ke karir. Nah, di karir ini ada yang mendalami ini seperti Pak Teguh, ada yang menggunakannya untuk sebagai supporting atau ada yang menggunakan untuk akademik seperti kita ya di MTG. Ya, dari awal saya sampaikan bahwa pelajaran kita ini sebenarnya walaupun semester 1 misalnya, semester 2 di MTG itu sudah bisa di semester berapa ya? Semester 2 ya. Sudah bisa dijadikan walaupun belum ke lapangan, sudah bisa dijadikan sebuah tulisan. Apalagi tambah data lapangan. Nah, ini ada sensor type mungkin nanti sebagai pengantar dulu. Sensor type ya dari pesawat, satelit atau UAV atau sekarang ada drones ya. Itu macam-macam dan ketinggian macam-macam ya. Ini ada major satellite mission di sini tulisnya 500 km berarti ini masih dekat orbit ya. Nah, itu yang kita pakai untuk ini. Sama yang Pak Elon Musk kalau nggak salah 550 km mengorbitnya di atas bumi ya. Kemudian yang lainnya di bawah 30 kilo, kemudian ada juga yang lain ya banyak. Ada yang pakai balon, ada yang pakai ini macam ya seperti itu. Kemudian ada tipe-tipe sensor ya ada ini. Kemudian ada istilah image resolution nanti mungkin disampaikan pasti kesampaian ya kalau kita ngomongin data pasti ada resolusi image berapa, resolusi datanya berapa kan pasti kesampaian sampai disampaikan maaf. Kemudian spatial di image resolution itu ada spatial resolution, ada spectral resolution, ada temporal resolution ya. Kemudian spatial resolution sendiri itu dilihatkan sebagai pixel ya kayak kita di kamera kan ada pixel-pixel. Semakin tinggi pixelnya artinya semakin bersih ya. Tapi belum tentu semakin tajam. Kalau semakin tajam itu lebih ke nanti kontras itu ya lebih ke spektralnya nanti ya kan. Jadi ada high, medium, low. Jadi ya kita mau yang mana nantinya spasial resolusinya. Oke, kalau satelit sendiri nanti ada sampai spasialnya kalau nggak salah sampai 0,5 ya. Ada yang 0,5 meter ya. Sentian sudah ada, tapi tertentu kemudian ada juga yang umumnya di meteran tapi udah cukup bagus ya. Artinya apa, nanti dalam pengolahannya spasial ini penting karena data spasial itu kan yang akan kita olah per pixel data itu sebenarnya kita olah karena dalam spatial resolution ada dalam data-data pixel itu ada datanya yang lain ya, ada data yang kita olah itu datanya atau band ya kan. Kemudian ya ini ada band istilah band 4 3 2 red green blue nanti mungkin setiap apa namanya setiap tadi yang mengeluarkan citra ini misalnya Landsat ataupun Sentinel ataupun yang lain itu mungkin agak berbeda sedikit ya tapi dalam konsepnya mirip ya bisa menghasilkan RGB dan lain-lain. Jadi ini kan hanya permainan apa namanya spektrum ya seperti kan saya juga tahu jadi misalnya kenapa kita membutuhkan RGB karena kita masih menggunakan ya mata kita ini kan kalau tidak salah ini kan punya sensor kita tuh RGB ya. Sensor mata kita tuh RGB, red, green, dan blue. Makanya ada beberapa juga kalau saya lihat ada beberapa orang red, green, dan blue dan ada satu sensor lagi namun sensor contrasting. Jadi mau cerah membedakan cerah sama gelap itu kita bisa
Alhamdulillah ya. Jadi itu makanya kita mengolah karena masih menggunakan mata itu. Nah, dengan software kita bisa menggunakan spektrum lain, band lain yang tidak mengeluarkan RGB, dimainkan. Itulah nanti aspek-aspek yang akan kita coba olah. Tapi akhirnya kita karena pakai mata kita juga mau nggak mau kita buat RGB lagi, warna-warni itu, ya kan? Ya, hampir semua sampai di mikroskopik juga begitu. Kita menggunakan visual atau menggunakan alat visual non mata yang kemudian divisualkan kembali. Misalnya SEM. SEM itu menggunakan electron image yang bisa mendetek detail, ya kan, gambar-gambar detail sampai ukuran nano. Kemudian tapi dikembalikan lagi ke grayscale ke mata kita. Seperti itu. Jadi sama aja karena ujung-ujungnya ke mata. Sehingga emang di geologi itu tidak boleh buta warna ya. Kalau ada pun ya mungkin ya mudah-mudahan nggak. Ya karena kita nggak bisa, misalnya RGB kita lihat itu warna hijau. Nah kalau orang yang bluenya kan biasanya kalau yang buta sebagian ada tuh buta warna sebagian, birunya hilang kan. RGB jadi R dan G, B-nya nggak ada, jadi laut itu akan berwarna kuning mungkin. Saya nggak tahu. Red dan green jadinya kuning kan. Jadi ini gambar kita lihat biru, dia kuning gitu. Kan jadinya beda. Oke ya, spectral resolution dengan bandnya, kemudian ada temporal resolution, jadi lebih ke time it takes for a satellite to complete a full orbit. Jadi kan satu mengorbit terus, mengulang berapa kali, tergantung jarak dia di bumi dan capturingnya. Dia mengprak sekali nembak itu berapa kilometer square-nya. Ya sehingga kalau kita lihat gambar-gambar dari satelit itu kan pasti kotak-kotak ya. Ada batasnya, tip orbit, ada yang geostationary, ada geosynchronous. Ya ini teori-teori itunya. Kalau nah ini ada low Earth orbit yang dipakai sekarang kalau Starlink itu, dan beberapa yang SEM SRTM atau apa mungkin lebih ke low sama medium ini nanti. Oke, image classification ini konsepnya pengklasifikasian gambar dari data-data yang dihasilkan dari study spektrum tadi. Ya, kemudian diresolusikan tinggi. Oke, monggo nanti ini ada yang ya ini hanya teoritis, nanti ke selnya udah saya bagi belum ya? Ya, kemudian ini ada beberapa software yang kita bisa gunakan nanti dari Pak Teguh mungkin menggunakan Sentinel Open Access atau Earth Explorer, saya nggak tahu nanti. Ya, ini ada Landsat, Space Satellite, Hyperspectral dan lain-lain. Pekan lalu kayaknya udah pernah saya sampaikan tentang Earth Observer ya. Ini kalau saya sampaikan jadi beberapa data-data yang ada. NOAA ada, Maxar juga ada. Yang ini yang open ya, data-data open. NASA Worldview juga ada. Kemudian NOAA yang banyak tuh. Kemudian INPE. Kemudian India juga punya sendiri, tapi platform bentuknya. Kalau Indonesia saya belum tahu udah membuat atau belum dari 8. Kemudian JAX apa nih? Ini untuk ALOS, untuk DEM ya. DEM saya pakai ini biasanya kalau biar gampang. Tapi pakai yang lain juga ada. Kita udah punya DEMNAS di Indonesia, tapi formatnya masih belum bisa downloadable yang ya seperti inilah. Harapannya ke depan bisa klik seperti ini enak jadinya. Kalau sekarang masih klik download per blok kan masih ya lumayan lah, tapi ya. Kalau ini kan enak deh bisa milih area ya. Kemudian Vito Vision, Noah Digital ini untuk DEM-nya, land cover-nya itu ada nih khusus Global Land Cover Facility juga ada, UNAVCO ada dan seterusnya ya. Jadi penggunaannya bisa macam-macam, vektor dan raster itu kita sebut sebagai geodata. Geodata, geospasial data ya. Ada vektor, raster, database, web dan multitemporal data. Multitemporal karena kita mengolah data satelit pun nanti akan ada time-nya, kapan diambilnya itu kita pilih ya. Karena kan nggak semua apa namanya gitu ya. Kemudian kita ini lagi ada data vektor, nanti vektor kita pengolahan biasanya menggunakan vektor terakhirnya, akhirnya tapi ya kalau awal sih masih ke raster ya. Pada data satelit itu raster, tapi setiap pixelnya punya nilai. Kemudian database, dari semua itu masuk ke database, database nanti bisa diolah lagi, bisa juga dalam bentuk GeoJSON atau lain-lain yang WMS ya. Ini saya kalau di QGIS sudah ada sini di WMS apa ya. Jadi intinya sama aja kayak apa pokoknya database satelit ataupun image yang berbasis web. Database ada di biasanya Esri yang banyak ngeluarin data itu. Ya, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dari Bapak-bapak? Ya, belum?
Kalau belum, mungkin saya lanjutkan sedikit masalah Lancet sendiri. Misal contoh Lancet ini sebagai contoh ya, bukannya nanti kita harus pakai Lancet enggak. Tapi Lancet itu sendiri dari tahun 1970-an udah 73 di running. Kemudian sampai sekarang udah ada yang Lancet 9 ya. 2021 udah selesai kalau nggak salah. Masih run tapi udah dipublish. Saya lihat di IG-nya udah dipublish. Ya. Jadi apa bedanya? Intinya bedanya pertama di resolusi ini udah ada datanya, ada resolusi sama ada. Nah, ini yang kita perlu ketahui dalam teorinya nanti yang perlu pada setiap satelit Sentinel pun sama nanti dia punya bandnya nanti diinformasikan oleh penyedianya apa bandnya ya spektrumnya. Ini sensornya pakai OLIS misalnya eh, dan TIR, kemudian ada band 1, 2, 3 dan seterusnya ini wavelength-nya ya wavelength-nya. Kemudian wavelength ini kan panjang gelombang elektromagnetik ya. Kalau ini tinggal dicek aja warna-warna yang dihasilkan ya kan. Kemudian dan seterusnya ada yang pakai Sirius dan seterusnya. Ini ada SWIR. Nanti kalau banyak untuk analisis litologi kita pakai SWIR dan NIR. Ya, thermal dan ininya untuk tata guna lahan biasanya untuk yang band 1 untuk apa namanya kelautan. Oke, spektar resolusinya ada beda-beda. Yang paling tinggi di pankromatik untuk grayscale ya, covering size-nya 185 km, lumayan lebar ya. Itu ini sama ya saya perjelas saja. Rek gitu. Jadi ini dia. Jadi kesimpulannya band ini yang kita coba nanti mainkan. Oke, bagaimana cara mainnya? Ya, mungkin nanti ya. Nah, ini wavelength tadi. Bapak kalau mau main biasa di ini kan data ya. Wavelength ini dipakai dalam dunia IT, dalam semua dunia saya lihat dunia 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 kita ya. Karena kan zaman sekarang teknologi kayak WiFi ini kan menggunakan wavelength tertentu. 5G itu ada juga gelombangnya, atau ada juga hertznya. Dia mau masuk ke sini, gelombang-gelombang seperti ini. Ya, di mineralogi juga sama pakai ini. Saya pakai bisa biasa analisis infrared juga di apa namanya SWIR untuk mineralogi sama. Sama untuk satelit juga sama, hanya kan sensitivitasnya beda. Oke, misalnya ada contoh kasus nikel, ya nikel nih contoh. Nanti juga kita coba mainkan, tapi kita lebih ke klasifikasi lahan ya. Kalau dia ini kalau dia ini lebih ke mengakuisisi data dia untuk pelataritan mungkin. Nanti bisa dikembangkan. Ini kan ada INDVI bisa. Bahkan ini sekarang pakai drone udah bisa keluar nih. Drone. Saya kemarin lihat di DJI udah bisa tuh. Lumayan. Oke. Mungkin itu dulu dari saya. Nanti kita lanjutkan mungkin ke Pak Teguh udah siap belum? Tuh, Siap, siap, siap. siap. Dia harus dijadiin admin ya atau gimana ya? Hmm, Co-host ya. co-host kayaknya, Pak. Oke. Enggak, dia langsung bisa kok share screen. Oh, udah bisa ya sudah. Oke. Mungkin itu dari yang lain. Kalau ada pertanyaan langsung silakan boleh ya. Mau lewat chat bisa, lewat chat dan harap diperhatikan ya karena ini eh praktikal ya, jadi harus serius. Jadi kalau ada yang mungkin mohon maaf ya, ada yang di jalan itu hati-hati ya. Kemudian ada yang di mana ya, dicoba diseriuskan, didengar. Atau nanti kalau terlewat, kita ada kesempatan saya coba post di YouTube dosen saya nanti biar bisa dilihat ulang sama kawan-kawan di sini semua. Monggo Pak Teguh Wage Prakoso dari Sinar Mas Hutan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Teguh, alumni ISTINAS juga, tahun 2011 masuk, jadi masih muda lah hitungannya dibanding bapak-bapak sekalian, masih junior. Cuman kebetulan saya di kantor di Sinar Mas Forestry itu bagian manajemen informasi hutan. Nah, jadi salah satu tugas saya itu saya harus melihat kondisi hutannya kita dari citra satelit, karena kan untuk di region Palembang aja kami harus ngawasi sekitar 500.000 hektar lah istilahnya, areal yang harus kami awasin setiap hari. Nah, jadi eh,
Untuk drone kami juga pakai macam-macam, tapi untuk mengawasi skala besar memang lebih efektif via citra satelit. Dari segi cost juga lebih murah lah istilahnya, kita bisa dapat gratis. Nah, kemarin sore baru diinformasikan sama Pak Oki, baru ngobrol-ngobrol lah karena ada beberapa kerjaan. Mau nggak ngisi di sini sekalian kita lihat gimana caranya bikin land use, land cover dan land use gitu. Nah, ini langsung praktikal aja. Pertama, untuk kita bisa punya data land use land cover adalah source datanya. Nah, source data itu ialah citra satelit. Nah, citra satelit ini yang bisa kita akses gratis kan banyak nih. Cuman yang sering saya pakai karena resolusinya lumayan bagus, itu ada dua, Sentinel sama Planetscope. Nah, sekarang kita coba untuk dari awal dari download sampai bisa jadi file SHP ya atau vektor land use land cover ya. Nah, ini pertama kita bisa lihat nih ada opsi kita mau pakai Sentinel, mau pakai Planetscope. Pertama kita coba pakai Sentinel dulu ya. Untuk Sentinel ini kita bisa bisa ada dua ya. Kita bisa pakai EO browser ini di app Sentinel Hub. Di sini kita bisa langsung ngolah seluruh datanya. Jadi kalau kita masuk awal Sentinel Hub, logout dulu deh coba. Nah, rekan-rekan bisa akses ini di app Sentinel Hub. Ini sebenarnya sangat simpel karena pengolahan pun bisa dilakukan di sini. Pertama kita masuk ke app sentinelhub.com ya, sentinelhub.com. Terus kita ini wajib login dulu, wajib login. Kalau kita belum ada akun di setup nggak terlalu ribet, cuma butuh email dan lain-lain lah, nama organisasi. Kalau udah ada akun tinggal kita login aja. Nah, enaknya di Sentinel Hub ini isinya bukan cuma Sentinel aja, Pak, Ibu. Kita bisa visualize banyak sekali citra di sini. Ini kita bisa discover. Kalau udah login kan kita bisa lihat di sebelah kiri ini ada discover. Nah, ini kita ada banyak sekali pilihan citra yang bisa kita akses, Bapak-bapak. Ada Sentinel 1 ini dia radar dia. Terus Sentinel 2, Sentinel 3, 5 dan seterusnya. Nah, kalau Landsat ini kita lebih pakai untuk nyari data-data lama, Pak. Karena di Sentinel itu cuma sampai tahun 2000-an baru ada. Sedangkan Sentinel ini, sedangkan Landsat ini kita bisa akses sampai tahun 1970-an gitu. Kemarin kita cari bareng-bareng ke Oki. Di sini juga bisa lihat DEM, bisa lihat Planetscope NISP juga ada di sini. Nah, cuma kelemahannya kalau download dia nggak sebagus kalau kita download langsung dari servernya, kalau ada data mentahnya. Nah, terus ini kita pilih Sentinel 2 karena tujuannya untuk land use land cover, kita butuh band-band di Sentinel 2 ini. Terus kita bisa cari tanggal range-nya, misal dari Januari 2024 sampai Mei 2024. Terus kita harus bikin AOI-nya dulu. So, kita ambil di daerah Kendari, kalau nggak salah di sini tadi. Ini kita bikin AOI. Di sini ada tombol-tombolnya kalau mau bikin AOI. Bisa juga di upload sih sebenarnya. Ini bisa ngupload KML langsung keluar arealnya kalau kita ngupload. Kalau kita mau bikin, tinggal kita draw aja kotaknya di sini. Terus kita search aja. Nah, nanti muncul pilihan-pilihannya. Kita bisa lihat nih. Ini tanggalnya, ini tanggal 2024 bulan 5 tanggal 20. Kita klik. Ini yang agak berat sih loadingnya.
Kalau kita mau misalnya berawan, kita bisa geser-geser di sini tanggalnya. Nah ini. Nah ini kalau ini kan misal kita harus juga sabar-sabar untuk nyari datanya karena satelit ini kan dia nembak di atas atmosfer guys. Sudah pasti ada gangguan awan. Nah, ini kita bisa geser-geser tanggalnya. Nih, kita pilih-pilih tanggalnya mana yang bagus kan. Nah, kalau kita lihat sini kan ada tanggal-tanggal tanggal 5 ini kan ada blok abu-abu nih, tanggal 20, tanggal 15, tanggal 10. Ini adalah tanggal-tanggal di mana citra itu tersedia. Jadi kalau di tanggal 6 dia nggak ada. Kita klik tanggal 5, nah baru muncul image-nya. Walaupun loading. Tadi saya cek di sini itu bagus di tanggal 31 April. Nah, ini. Nah, kalau bagus gini dia, Pak, gambarnya, Pak. Nah, ini ada areal IUP 1 nikel ini. Nah, enaknya juga ini bisa kita langsung download ya, Pak. Kita bisa langsung download, kita klik download image ini. Eh, Terus kita buat kebutuhannya apa kan? Kalau kita bagusnya pakai TIFF. Jadi kita pakai analytical, terus kita atur ininya, image formatnya jadi TIFF. TIFF yang 16 bit aja biasanya. Terus kita bisa bikin apa namanya? Koordinat referensi sistemnya. Mau WGS84 atau UTM-51S. Nah, ini ada keterangannya nih, project resolution 19 meter per pixel. Karena ini kita bikin medium, kalau kita high jadi resolusi 9 meter per pixel. Previewnya segini. Nah, ini tinggal kita download aja Bapak. Klik. Nah, ini datanya sudah bisa kita download dan kita langsung bisa tarik ke JIS. Oh, ini bukan ini yang tadi. Ah, mana tadi downloadannya? Download lagi. Oh, dia nimpa file yang lama. Oh iya, ini bisa kita atur nih kita mau download apanya. Ini True Color, bisa download langsung sphere-nya. Atau kita butuh band raw-nya nih, B1, band 2, sampai band 12 ini ada semua di sini. Kalau kita butuh raw datanya, tinggal kita download. Nah ini yang sphere. Coba aku tadi hapus dulu yang lama. Download RGB-nya nggak ke download. Nah, inilah Pak, sama nih RGB-nya. Bandnya juga cuma 3. Ya aku mau download RGB-nya kok nggak ke download ya. Harus ngapus dulu yang lama.
Sebentar ya Pak. Ini biasanya langsung ke download yang RGB-nya. Nah, ini dia yang RGB Pak. Nah, ini bisa langsung kita bikin image classification-nya. Nah, karena saya biasa pakai ArcGIS di kantor, kita ada fitur di ArcGIS itu namanya image classification. Kita bisa munculin dari ini Pak, dari image analysis ini Pak, dari Windows image analysis. Nah, jadi kalau di ArcGIS itu ada beberapa macam pilihannya, klasifikasinya. Kita bisa pakai maximum likelihood classification atau isocluster unsupervised. Bedanya dua ini. Kalau tadi kan dijelasin sama Pak Oki macam-macam jenis klasifikasi, ada yang supervised, ada yang unsupervised. Maksudnya kalau yang maximum likelihood ini itu yang supervised. Jadi kita mau klasifikasi, tapi kita ajarin dulu nih komputernya gimana kita menganalisisnya. Nah, kita harus bikin training sample manager, training sample model. Misal eh, kalau mau yang di supervisi kan, nah kita bikin poligon di sini misalnya, kita bikin blok gini, ini kita kasih tahu nih, ini open area. Terus misal di sini vegetasi yang tinggi ya, dan ini water body misalnya. Terus bangunan. Nah, ini semakin banyak training sampelnya, makin bagus dia. Ini juga water body. Kita bisa bikin double-double nggak apa-apa. Misal tadi sudah ada water body kan, karena emang banyak banyak yang sama. Misalnya ini juga supaya image-nya tahu kalau yang model-model gini dia disebut water body semua. Terus ambil sampel lagi misalnya. Ini coba. Nah, kalau dari sini kita coba bikin sampel seadanya dulu ya. Nah, terus kalau sudah dibikin training sample manager, kita tinggal classification, terus interactive supervision classification. Sama sama juga nih. Nah, nanti dia generate kayak gini. Ini yang dia bikin open area kan. Kita kasih warna oranye misalnya. Nih. Oh, kita lihat. Bangunan warnanya sama. Ini. Nah, karena image sampelnya dikit, jadi dia punya banyak yang salah ya, misinterpretasi ya. Nah, ini caranya makin banyak sampelnya, makin banyak kita ngajarin dia, dia makin pinter, Pak. Dia modelnya kayak AI gitu. Jadi makin banyak kita ngasih training sampel, kita tambahin misalnya di sini model gini pemukiman penduduk misalnya kan. Dia jadi makin banyak lah ininya klasifikasinya.
Nah, kalau sama yang maksimum likelihood classification ini sama juga. Cuman bedanya ini kan kita sudah bikin training sample nih. Training sample ini kan nanti kita bisa kita save, kita baru dimasukin ke sini jadi signature file. Jadi kita mau nerapin sampel yang sama untuk di citra yang beda bisa kita pakai di sini. Nah, kemudian yang kedua adalah yang unsupervised, yang kita nggak supervisi, Pak, yang bisa langsung generate, itu kita pakai yang ISO cluster unsupervised ini, Pak. Nah, metode ini juga yang biasa dipakai sama KLHK untuk generate tutupan lahan mereka. Kan KLHK kan ada di webnya itu ngeluarin tutupan lahan tuh, Pak, tiap tahun. Nah, karena dia scope-nya satu Indonesia kan nggak mungkin dia manual satu-satu. Jadi mereka biasa pakai ISO cluster ini, Pak. Nah, ini kita tinggal masukin citra mana. Misal yang ini kan, kita masukin. Terus kita ini bisa kita atur number of class-nya. Jadi number of class ini kita mau bagi citra kita ini jadi berapa kelas gambar gitu, Pak. Misal kita bikin 10 misalnya. Kita oke aja langsung. Tapi secara prinsip kita harus terbiasa untuk menerjemahkan citra. Jadi tetap aja ujung-ujungnya kita yang harus mikir nih, ini apa gitu kan. Nah, misalnya ini sudah jadi nih. Kita jadi ada 10 label nih. Nah, tugas selanjutnya kita harus interpretasi nih, Pak. Masing-masing warna ini apa maksudnya. Nah, ini yang saya bilang tadi, kita harus paham lah istilahnya. Kita ngerti kalau gini, misal kita harus paham nih. Kalau yang warnanya coklat gini adalah open area. Yang warnanya hijau gini vegetasi yang lebat, misalnya ini kan ada nih. Ada hijau tua, ada hijau muda nanti. Nih, kan agak kelihatan beda nih di sini. Yang hijau tua tadi pixelnya dia jadi warna ungu gini kan. Terus juga ini kan ada yang lebih kayak open, udah jadi peta peta kebun kan. Dia punya warna sendiri lagi. Yang ini hijau-hijau lainnya jadi lebih gini. Nah, ini harus kita terjemahkan, Pak. Misal gini nih. Terus yang misalnya ini kan kadang satu line cover, satu line news itu dia terjemahkan jadi beberapa warna kan. Kita harus samain dulu warnanya. Terus kayak warna hijau ini kita coba dulu ya. Hijau ini kita ngeliatnya jadi kayak open area, Pak ya. Nah, hijau ini kita open area. Di sini juga warna hijau itu mewakili open area di smelter ini, Pak. Lihat. Hijau sama warna kuning ini kayaknya mewakili open area dia. Jadi bisa kita bikin misal ini. Kita kasih warna dulu, kita sama-samain, Pak. So, open area pakai warna orange. Kita bikin kelasnya di sini, open area gitu. Labelnya satu. Open area. Nah, terus kita lanjut analisis sampai semua warnanya ini dianalisis. Kalau ini merah ini kayaknya water body. Kita kasih warna biru. Yang ungu ini juga kayaknya water body. Warna biru. Nah, cuman kadang permasalahannya kadang dia berlebih. Nah, ini gini. Nah, kadang karena ini misalnya ini awan kan. Awan juga dia baca jadi bayangan awan kan jadi warna hitam gini, Pak. Dia terbaca kayak water body juga. Nah, jadi nanti kita perlu koreksi lah yang gitu-gitu. Yang kira-kira agak nyeleweng. Terus ini warna hijau ini kalau kita lihat dense vegetation ini.
Oke, yang lain lagi kita coba cek yang warna apa nih? Ini kayak tambah ini. Warna merah ini sama warna ini. Kita samain. Nah, warna merah ini kayaknya lebih coverage ke areal agribisnis nih, Pak. Tambak atau sawah lah ini. Ini. Terus juga apalagi yang belum. Nah, ini kan tadi kita bikin 10 sampel image kan, 10 klasifikasi. Nanti kalau mau detail lagi, ya kita bisa bikin 20 gambar gitu misalnya. Ini open area juga nih. Open area atau pabrik. Coklat ini awan. Ini juga kayaknya bayangan awan. Oke. Satu lagi ini deh. Nah, singkatnya seperti ini. Nanti kalau mau detail kita bisa bisa apa? Bisa tambahin lagi klasifikasinya. Tinggal kebutuhan kita buat apa gitu. Kalau butuhnya cuma buat bedain develop sama develop area, kita bisa bagi beberapa aja. Nah, ini kalau misalnya sudah kita bentuk gini, nih bisa kita ini bikin sebagai table baru. Kita kasih informasi yang sudah kita analisis tadi. Kita bikin keterangan lah istilahnya. Kita edit, kita isi di sini tabelnya. Ini satu kan open area. Water body. Ini teksnya harus sama ya, karena nanti ini bakal jadi dasar untuk bikin poligonnya. Nah, kalau sudah ada ini, tinggal kita close, terus kita jadiin poligon. Caranya pakai
simple, langsung raster to polygon aja. Ini. Terus fieldnya kita pakai yang keterangan yang sudah kita kerjain tadi. Nah, terus kita ini wajib harus di uncheck simplify polygonnya, karena kalau kita simplify polygon dia nanti ngebentuk polygon yang dia generate sendiri, nggak kotak-kotak. Nah, kita pinginnya tetap per pixel datanya, jadi kita uncheck ini, Pak. Terus kita oke. Waduh, belum di save kayaknya. Oh, save dulu. Jangan lupa di save ya. Ini kita mau save di mana filenya? Ini, Pak. Nah, ini sudah jadi polygon. Nah, Pak. Nah, cuman kita kan butuh beberapa koreksi ya. Misalkan kita ini sungai kan, ini kan kita udah tahu nih sungai. Cuman beberapa tergenerate sebagai dance vegetation dan lain-lain misalnya kan. Nah, kita bisa oh, ini, koreksi gini. Kita kan punya polygon data polygon kan, polygon sungai misalnya dari RBI. Kita bisa identity terus kita benerin. Kan dari itu aku pakai as. Waduh, nggak ada lagi lembar kendali. Ini maksudnya konot belum ya? Nggak masuk konot. Ini misal kita ada poligon sungainya bisa kita identity langsung. Coba cari dulu sungai-sungai. Download dulu aja lah sungainya. Nah, kalau rekan-rekan butuh RBI bisa download di ini di punyanya Tanah Air. Download lembar apa dia masuknya? Kayaknya di punya Konawe. Aku udah pernah deh. Nah, ada sungai. Ini gabungan antara Konawe sama Konawe Selatan. Konawe Utara.
Ini karena dia beda kabupaten perlu kita gabung dulu di merge. Namanya nggak boleh sama. Nah, cara ngoreksinya ini kan kita ada poligon sungai. Kita pakai identity, menu identity di analysis tool. Ini identity feature-nya yang ini, inputnya LURC. Nah, jadi areal yang kena poligon sungai, nah kita anggap langsung sungai gitu. Cara lihatnya itu di sini. Nah, kalau sudah kita identity kan nanti dia ada FID identity-nya kan. Nah, kalau dia ada angkanya, berarti itu apa namanya nggak kesenggol kan. Kalau yang nggak ada angkanya -1 ini, ya nggak kesenggol. Nah, kita harus select dulu yang nggak kesenggol. Ini, atau gini aja deh. Nah, kita seleksi semua yang kesenggol, terus keterangannya kita di name jadi water body. Terus tinggal di simbologi lagi. Nah, jadi kan yang kena sebelumnya kan tadi ini macam-macam nih, ada tutupan lahan, apa namanya, hutan, dense vegetation dan lain-lain. Ini udah kita koreksi jadi sungai. Nah, misal juga kita mau koreksi misalnya yang biru-biru di sini tuh, ini kan ada biru-biru juga di water body ini kan. Nah, ini mau kita koreksi jadi bayangan awan misalnya kan. Itu caranya tinggal kita harus filter query dulu. Kita query water body. Nah, yang nggak masuk atau nggak masuk akal ini kita benerin. Kalau kayak gini nih, ini kan nggak masuk akal nih. Ada water body di sini kan, ini kan bayangan awan nih sebenarnya. Kalau kita lihat kan bayangan awan nih. Nah, ini tinggal kita benerin lagi identitinya. Apa namanya identitasnya. So, kita bikin awan gitu kan. Nah, jadi dia nanti udah jadi awan klasifikasinya. Nah, ini Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian. Sampai sini gimana? Eh,
dapat nggak konsep dasar analisisnya, Pak? Ya, bagi Bapak-Bapak mahasiswa S2 ada yang mau bertanya? Silakan langsung. Jadi secara konsep kita harus paham dulu ini nih gambar ini menyatakan apa? Apakah ini sungai atau bukan? Kita delineasi satu sampai semuanya teridentifikasi baru kita koleksi nanti gitu, Pak. Tinggal kita butuhnya sedetail apa sih, Pak? Oh gitu. Tinggal kita mainnya seberapa banyak waktu yang kita punya, seberapa budgetnya juga kita hitung, kira-kira kita bisa ngasilin data sedetail apa. Tinggal niatnya aja. Tapi konsepnya seperti ini, Pak. Nah, Kalau asal datanya mesti yang RGB tadi ya, yang di-download ya. ya yang di-download boleh, yang tadi. Kita Ya, bisa juga. atau Nah, biasa pakai yang lain nggak? Pakai band yang lain nggak? nah, tergantung kalau kalau malah kalau sudah kita analisis pakai band, dia lebih gampang lagi ininya. Misal Hmm, tadi sudah kita pakai, kita tadi punya sphere kan? Sphere ya. Misalnya. Ini kan sudah kita klasifikasi duluan nih di sini. Jadi Ya. ketika kita reklasifikasi lagi nggak terlalu repot jadinya. Oh intinya di pengolahan JIS dia mengidentifikasi dari Ya, pixel dia RGB. langsung dapat dari image inilah yang dia kerjain. Ini kan Mm-mm. sudah kita pakai, misal kita sudah pilih Swir nih kan, atau NDVI nih, diulang. Iya. Swir udah kelut, Swir kita download misalnya kan. Kalau ada pertanyaan silakan Pak Ini sambilan kalau mau nanya ya. Bar, Hardika, Hengki, Pak Kunto, Pak Rory, Pak Zainal. Sini ada Bu Amara juga ikut tuh dosen. Oke. Ini tadi lupa diatur pic-nya. Ya. Ini jangan jangan lupa ngatur image formatnya ya. Dia kalau di JPG non reference sama PNG non reference non reference nggak bisa dimasukin ke JIS. Oh ya. Ya tapi kan di Swir itu bisa di itu kan ada rumus-rumusnya ya bisa diedit tuh kan. Iya. Ya Nah, bros. ini kan kalau dia Swir kan aslinya band 12 ditimpa band 8 di bawahnya, 8A di bawahnya lagi band 4 Ya. Ini Sentinel ya. Sentinel. Nah, ini lemahnya kalau kita download dia nggak bisa nge-rename nama. Jadi kalau kita sudah save sekali, kita harus pindah tempat download juga. Oh iya, kalau Sentinel tuh Swir-nya ada di 10, 11, 12 sama 8 ya. Iya, Oke. Sambil diminum kopinya silahkan yang Bapak pas. waduh kok gede. Gimana tadi? Ini kan kalau kita klasifikasi jadi lebih enak lagi di pembagian.
Kenapa Violet? Ada nama yang sama kah? Aduh. Kenapa dia tiba-tiba nggak bisa? Apa referensinya ya? Oh iya, ini harus bikin UTM dulu kayaknya. Dia kalau udah di ini lebih mudah dia ngebaginya. Tadi pagi aku tes bisa. Hasil ini. Ya, berarti jangan lupa juga untuk ngatur referensinya ke UTM ya, karena dia hitungannya per meter kan. Kalau kita pakai WGS ini kan per degree per derajat. Ini ketika dia diklasifikasi jauh banget dia. Nih, dia udah lebih sesuai duluan dia dengan hasil ininya, hasil swirnya. Nah, tinggal kita kayak tadi kita analisis lagi aja. Nah, itu bagus sih. Nah, lebih bagus kan hasilnya kan. Lebih lebih banyak. Ini aku bikin 20 klasifikasi. Nah, tinggal kayak tadi kita susun satu-satu tuh Kita gimana edit manual ya. di manual. Kita terjemahkan lah istilahnya. Kalau ke geologiannya itu di yang area tambang open itu kan tambang itu kelihatan banget beda warnanya ya. Dia langsung Iya, ke coklat ya. Oxide berarti kan. Ya, ini kayak- offset. Ini ada yang lebih merah lagi nih. Ini jangan-jangan ini stockpile batu bara untuk tungkunya smelter nih. oh lebih gelap ya. Coba kita lihat ini tadi RGB-nya tadi. Itu bukan stockpile nikelnya. Mungkin ya, coba kita lihat RGB-nya. Wah, RGB-nya kehapus lagi tadi. Nah, kan. Itu Ini dikit. RGB-nya nih. Nah, lebih hitam-hitamnya ini apa nih? Bukan Oh batu iya, bara atau stockpile nih? Kayaknya batu bara deh. batu bara itu ya, untuk pembakaran. Hmm. Ah, jadi swear gitu. Hmm. Ini di NDVI Ya, itu kebasahan. kebasan. Moisture index coba tuh, moisture index bagus itu. Water body-nya kebaca nggak? Ya nggak Ya, repot loadingnya. jadi artinya benar gini ya. Jadi artinya kita memang harus ngeran dua kali untuk menjadi vektor, ya kan? Yang bisa dihitung di analisis kan vektor karena bisa ada luasan kan. Itu berarti Ya, kita menggenerate image seperti ini dulu, baru di warna-warnakan tadi, baru dianalisis kan gitu ya. Betul nggak? betul itu.
Jadi kalau raster itu hanya yang satelit itu hanya menampilkan warna-warna, pixel warna ya sebenarnya. Ya kan, band-band itu kan Oh ya, tetap sensitivitas dari. tetap juga sensitivitas orang yang ngerjain juga itu yang jadi perhitungan. Nah, itu dia. Ya, makanya saya ngundang Pak Teguh ini karena pasti udah sensi banget. Tiap hari kan nyentuh kayak gini. Nah, kalau saya kan jujur aja paling setahun 5 kali lah kalau pas mau ngoprek datanya orang gitu kan. Kita harus sudah ini juga kayak gini-gini kan. Hmm. Ini yang ada kotak-kotak kecil ini berarti kan sudah di develop jadi lahannya orang. Nah kalau di kantor saya kebutuhannya itu kan untuk salah satunya untuk nyari area-area mana yang kira-kira potensi jadi HTI kan. Hmm. Kita lihat nih kecil-kecil ini udah lahan orang, nggak mungkin nggak bisa, Oh gitu. itu udah jadi tambak gitu-gitu. Resolusi berapa emang kalau untuk forestry resolusi bahasa berapa yang diambil untuk internet? Eh, Olahan Planescape yang berbayar kantor kami punya yang 2 meter kalau nggak salah. yang 2 meter ya yang berbayar itu ya. Jadi kalau ini berapa tadi ya? Saya lupa ya. Ini lah. Kalau Tiga Sentinel puluh. itu yang Sentinel 2A itu 10 meter, ada yang 20 meter. Udah bagus ya. Gimana Pak? Siapa nih? Akbar? Ada pertanyaan? Hardika? Pada ngantuk semuanya. Hengki. Jadi Pak Jenal tuh udah melek kan. Ada yang mau diolah? Kan biasa analisis lingkungan Pak sebelum ini. Ini ahli lingkungan Pak Teguh sebelumnya. Dan lain-lain. Maksudnya banyak ahlinya. Nah, mungkin sudah pernah juga pasti memakai kan. Kalau monggo kalau ada apa namanya pertanyaan atau masukan, Pak Hengki juga boleh silakan. Monggo, bebas ini. Terima kasih Pak. Oke, selamat siang Pak. Oke, Pak Teguh ya. Saya ini coba ngerunning ya Pak ya. Baru coba login. Tapi macet terus ini dari tadi. Nggak tahu sinyalnya atau memang perangkat saya ini yang rumahan. Yang bisa diulang nggak Pak? Di visualisasi, discover itu tadi. Waktu mau lihat awalnya itu di mana ya? Mohon maaf. Mungkin itu Pak. Waduh, tunggu ulang lagi tuh. Itu kan ada komposit, ada indeks, dan ada custom split ya. Yang di mana ya Pak ya tadi ya? Kalau boleh dian di atau di show L1C atau Gimana pertanyaan tadi Pak Hengki? Saya nggak dengar ya. iya. Anu Pak, saya itu ngelak atau apa ini komputer ini kan saya kok di startup tadi waktu di discover dan di visualisis itu ada komposit indeks dan custom split itu. Itu tadi di mananya ya untuk startupnya ya tadi ya. Mohon maaf nih Pak agak ngelak dan saya agak tertinggal mutak-mutak itu terus. Atau nanti nggak apa-apa kalau memang tak lihat di rekaman aja Pak daripada bolak-balik. Nah itu, iya itu benar itu Pak. Ya Gimana? nanti ini kalau memang mau berkontak langsung dengan Pak Teguh ya silakan boleh ngechat pribadi atau ini nanti setelah ini Ya. bisa memperluas ya. Berkenan Jadi nggak? sebenarnya Tuh, boleh. Jadi kan boleh. sebenarnya manualnya memang kita harusnya download dulu data bandnya kan, per band baru kita komposit berdasarkan kebutuhan. Misal kita RGB kita pakai Sentinel 432 bandnya kan. Terus kalau Swir kita butuh susun 12 8A 4. Nah, tapi karena kita pakai IO browser ini dia kita nggak repot lagi, kita kompositnya langsung langsung dia yang komposit Pak. Jadi kita tinggal milih, misal kita false color kan, dia kompositnya 843 nih, kita tinggal klik aja. Jadi kita nggak perlu repot lagi untuk komposit manual. Dan juga repotnya kalau kita download RAW-nya, RAW satu petanya itu hampir 2 gigaan. Jadi repot banget. Padahal kita cuma butuh areal kecil gini aja kan. Ini false infrared nih. Skala.
Jadi kalau kita pakai EU browser ini kita nggak butuh lagi komposit manual, Pak. Kita langsung bisa pilih sendiri kompositnya. Pun bisa kita custom custom komposit, misal kita mau gabung band berapa misalnya, 12 misalkan, 8A 4 jadi swir gitu. Nah, kita tunggu nanti dia dia generate sendiri, Pak, kompositnya. Nah, ini jadi swir karena 12 8A sama 4. Kalau kita RGB kan biasa 4 3 2. Nanti kita bisa komposit di sini. Jadi nggak repot lagi lah kita main di JIS-nya. Jadi di JIS itu tinggal kita gimana kita caranya ngubah ke line covernya aja. Gitu Pak Hengki. Nggak butuh lagi repot-repot kita komposit manual. Oke, oke. Makasih, Pak. Oke. Ya, ini ada yang ditampil di layar ini ada band-band itu, band satu dan seterusnya. Nanti dikonfirmasi ke Sentinelnya ya, dicek. Kalau di sini ada nggak Go tulisannya? Apa Swir atau apa itu? Nggak ada ya? Berarti harus buka webnya ya. Lalu, ya jadi kalau untuk penelitian yang apa namanya, misalnya mau buat paper atau apa, salah dari beberapa paper memang eh nanti bisa dimainkan di rumus-rumus ini kan biasanya kita menggunakan software ya. Di QGIS ada di mana tuh di eh apa namanya? Pos software apa ya? Yang untuk olah citra. Ini kan otomatis nih kalau dari browser. Nah, itu kita mainkan di sini biar bisa ini. Nah, nanti dari tulisan-tulisan itu kan ditulis dalam metodologi band berapa aja. Biasanya orang akan memvariasikan misalnya Swir dalam rumusnya browser ini kan dia pakai band tadi berapa? 1 12 sama 8 misalnya. Ya, 1 12 8 ya. Berapa? 12 8A dan 4. Karena Swir itu ada di 10 11 12 sebenarnya. Kalau Anda mau ubah bahkan perhitungan-perhitungannya tadi ada eh, apa tambah apa dibagi apa tambah apa kan gitu. Nah, itu yang dimainkan nanti dicocokkan sebenarnya. Nah, ini cocok logi juga. Ya, tapi kan dengan pengetahuan-pengetahuan kita ya, dengan kegeologian atau dengan apa. Seperti paper yang tadi saya sampaikan sedikit itu kan dia dicocokkan dengan kondisi lapangan. Jadi intinya eh, pengolahan ini untuk mempercepat analisis atau memperluas analisis yang tadinya harusnya dilakukan mungkin coba kalau kita mapping sendiri nih manual ke lapangan. Nah, satu kendari ini, satu wilayah ini, itu kan mungkin bisa bertahun-tahun ya, nggak mungkin ya. Nah, ada satelit itu bisa percepat, sehingga nanti ada data lapangannya sifatnya konfirmasi. Misalnya kita mau konfirmasi bukaan merah, berarti harus ada LP1 di situ. Kalau di geologi harus seperti itu ya, di geografi juga. Jadi harus ada checking lapangannya 1 2 untuk memproven analisis klasifikasi kita benar atau salah gitu. Baru nah, banyak jurnal-jurnal yang kayak gini ini udah masuk ke jurnal-jurnal internasional sebenarnya. Jadi kalau kawan-kawan MTG di sini sudah bisa mau menulis, silakan. Itu dengan kayak gini aja udah bisa jadi tulisan sebenarnya. Bukan aja sih, ini kan teknologi hanya mempercepat. Ya karena biasanya nggak semua teknologi dipegang oleh setiap orang. Anda kebetulan kan Pak Teguh sudah megang, ya, hanya dia tidak menulis saja. Kalau di akademis mungkin nulis juga. Nah ini bisa jadi tulisannya cukup bagus ya, hanya dikoreksi lagi ya. Nah, tadi kan manual itulah yang proses kita. Ya. Atau mau ada analisis kalau ke lingkungan paling sering orang pakai untuk lingkungan ya agriculture istilahnya kalau di ini lingkungan sama pertanian yang untuk analisis kayak gini ya. Tapi kalau untuk geologi kita tadi bisa untuk ini yang tadi oxide-nya diperdetail lagi di swirnya lahan terbuka utama ya. Kalau daun itu saya belum belum tahu analisis geologinya bisa nggak ke kalau buka-bukaan. Itu yang agak susah tuh, yang masih vegetasinya padat tuh agak repot. Ya makanya Karena kita nggak tembus ini Ben. iya Saya- makanya
Ya makanya kita harus ya tahu geologinya dan terbukanya. Ya, kalau untuk coastal itu sendiri yang mana ya? Laut-laut. Membedakan alga sama lumpur itu kan bisa kalau nggak salah. Kalau nanti bisa sendiri. Sendiri ya. Belum pernah coba juga. Sentinel bisa ya ada ya? Apa ya? Fast color nggak tahu sih NDSI mungkin. Belum pernah coba juga untuk ngurus laut. Iya. Nah itu bukan ya? Ini mungkin. Lu bisa ngitung kapal juga tuh. Oke. Iya. Kalau infrared temperatur itu di band berapa ya? Fast color ini apa? Pas color itu ya. Hah? Kalau di database Sentinelnya bandnya disebut water vapor itu nomor band 9. Water vapor. Jadi air. Jadi kalau kita mau main satu band aja kita bikin aja review-nya 9 semua. Coba ya. Nah coba. Ah nih, hitam putih sih pasti. Ya, ya. Nggak apa-apa. Ini water vapor. Berarti yang hitam itu basah berarti ya. Gitu ya. Ngeliat awan itu. Iya, Hmm. awan juga kelihatan dari situ. Oke, oke. Itu RGB-nya ya. Ehm, sejauh ini efek ini tadi Sentinel ini tanggal berapa? 31 bulan 3 ya. Iya, Masih update lah ya. Untuk kegeologian. Nggak ada pertanyaan? Si malu-malu ya semuanya. terus Ya, apa perlu dicoba sendiri aja nanti di rumah. ya coba intinya udah membuka. Jadi kan kita ya zaman sekarang mah kita perlu dibuka dulu aja. Klik. Oh, habis itu ngoprek sendiri. Biasa gitu anak-anak. Iya. Ya, Bapak juga pasti insya Allah bisa lah. Karena kemarin juga saya ceritakan, kita kasih tugas bersama untuk mengolah DEM menjadi analisis morfotektonik dengan penilaian-penilaiannya rata-rata sudah, bahkan bukan rata-rata, semua sudah bisa melakukannya. Ya bisa sendiri, bisa diasis sama yang muda mungkin nggak tahu juga, tapi kan udah bisa, intinya sudah bisa melakukan. Nanti ke depan ini yang di sini yang kuliah MTG kita tugasnya adalah menganalisis salah satunya ini, nanti ke berikutnya ada kegeologiannya. Makanya di sini saya hadirkan Pak Teguh biar bisa, oh sebenarnya memang dipakai seperti ini. Hanya kan kalau latar belakangnya karena sinar forestry lebih ke agriculture ya lebih ke tata guna lahan itu sendiri. Klasifikasinya lebih ke lahannya, bukaan, tumbuhan, vegetasi, water gitu-gitu kan. Nanti kalau untuk litologi kita buat yang lain. Kalau untuk litologi tentunya kita menggunakannya SWIR dan NIR ya. RGB juga bisa, tapi RGB biasa. Band-band 2, 3, 4, band awal untuk Sentinel itu ya kita pakai cuma untuk ini biasanya. eh ya klasifikasi itu aja. Saya nggak tahu kalau pernah ada pemetaan geologi di India kalau nggak salah pakai band RGB juga bisa deh. Ya karena Iya, mungkin karena tutupan lahannya. Indonesia susah kalau model RGB doang. ya makanya kita pakai SWIR. SWIR itu hanya deteksi juga di yang terbuka. Jadi yang terbuka, jadi daerah-daerah yang gundul. Tapi geologi kan Indonesia udah terkenal lah. Mencari singkapan 1 senti untuk berbicara satu pulau itu biasa. Jadi kita lihat ada outcrop 1, 2 yang bisa kita generalisir menjadi beberapa. Tentu digabung sama data-data analisis DEM. Kalau DEM kan lebih jujur ya. DEM itu lebih jujur. Nah, ini apa ini? 1284. Kalau satu band satu coba ditampilkan satu semua. Ya, sama ini tadi aerosol juga apa apa namanya? Air. Kita melihat awannya. Awannya banyak banget ya. Ya nanti tinggal ini. Kalau yang apa ya? Indeks coba. Composite index custom script ya. Yang ada perhitungannya plus minus bagi-bagi itu yang mana ya? Di Indeks ini, Pak. ini. Nah, ini yang dimainkan di analisis ke geologian. Misalnya kita coba band 9 dikurangin jam 9. Sur itu berapa tadi ya? Lupa. 12,8. Enggak, NIR 8 dikurangin 11 misalnya. 8 apa 8A nih? Ya, 8 di A, 8, 11, 11, 11. Swir coba, swir. Oke. Hasilnya kayak apa coba?
Ya begini yang dimainkan di ini, di paper yang ini kayak gini. Jadi nanti kita ambil contoh misalnya tadi yang paper eh, biasanya orang pakai Lancet sih, saya pakai ini. Wah, wah. Jadi aneh nggak? B4 B1 plus B2 B4 B4. B4 maksudnya ini kalau Lancet tuh pakainya veneer keempat sama pakai veneer semua ya. Nanti Oh, dicari konversinya rumusnya. iya ya, ini tinggal dibalik aja dari Lancet diubah ke Sentinel Sentinel. sama aja. Jadi di band berapa di Lancet dan berapa Sentinel. Kayaknya ada yang orang bikin tabulasinya. Ada sih. Kalau otomatisnya emang nggak ada di situ ya. Apa itu apa sebutannya? NIR. Oh, Apa empat. tuh? Veneer itu kan band itu. Jadi di paper. Kalau ada mau sambil nanya silakan nih yang lain. Mumpung mumpung ini. Empat. Red, coba red dikurang red. Oh, itu pembagiannya harus dua-dua gitu ya, nggak ada yang Ya, single ya. dua-dua. Jadi kalau kita masukin 3 di sini jadi 3. Ya, Paling gitu. untuk bedain laut sama darat nih. Ya, ya, ya. Di sini kelihatan batas air lautnya. Batas air sungai sama air laut. Mana? Ini Oh iya, iya, betul. Ini satu ya? Oh, tiga dan lima. Tiga dan lima itu apa? apa? RGB tadi. Tiga dan lima. Iya. Tiganya green. Kalau di Sinarmas sendiri rata-rata pakai Sentinel ya? Planetscope sih, Pak. Hmm? Planetscope Sentinel itu kita Planetscope itu kan ini ya, kami bayar yang harian juga. Jadi harian juga. Oh iya, ada uang ada barang sih. Emang. Kalau ada barang. 2M setahun. Hah? Dua 2M M satu. setahun. Ya, makasih. Saya dua dua makasih. Boleh tuh dua M. Berarti kamu megang data 2 M ya? Ya, Nggak boleh boleh bocor nggak? wah nggak boleh. Oh, nanti kalau ketahuan bocor dimarahin ini. Ya, kalau harian apa coba? Kalau dikasih pengalaman bedanya data harian yang kita peroleh sama data-data yang gratis kayak gini apa? Ya kan kalau yang gratis misal kalau Planetscope ini apa Sentinel ini kan dia per 5 hari atau per 4 hari gitu kan rilisnya. Hmm. Kalau misalnya Planetscope juga yang gratis bulanan, sebulan sekali mozaik. Tapi kalau yang harian itu benar-benar harian Pak, setiap hari dia kita bisa bisnisnya. Perbedaannya apa? Ya kita kebutuhan waktunya, karena kita misal kami HTI kan, jadi HTI itu kan ada kegiatan tebang tanam tuh, kita Hmm. bisa kontrol tiap 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 hari mau ngecek peta ini sudah ditebang apa belum. Kalau ada kejadian-kejadian yang khusus gitu, Hmm. atau kalau ada orang yang bilangnya sudah ditebang padahal belum, atau ngomongnya belum ditebang padahal sudah. Jadi kita bisa lihat spesifik tanggalnya. Oh gitu ya. Keren juga ya. Aninya batas luasannya yang dibayar itu sebebas. Enggak sih, sekonsesi Sinar Mas Indonesia. Oh, Kalau mantap. kebutuhan sebelahan yang kelihatan masih. Wah, berarti ketahuan ya kita jalan-jalan gini ya. Iya ya. Gimana Pak yang lain? Ardika, Hengki, Kuntong? Masih nyimak, Pak. Hah? Masih nyimak, Pak. Masih nyimak? Oh, enggak Pak, kalau ada pertanyaan Pak. Ya intinya wes kebayangan Pak dunia dunia digital hari ini. Iya, Pak. Ya, saya lihat ini lebih efektif. Bisa gue bisa tampilin yang versi Kijis nggak? Versi Kijis itu di mana pengolahan ininya? Psikologis lagi aku Oh, install ya. plugin susah banget Pak, Harus repot pakai banget. plugin ya? Pluginnya apa? Ini
udah lama nggak dipakai. Tapi kan bisa juga kan sebenarnya. Bisa. Semi automatic classification apa gitu? Iya, sub. Nih, Iya, tapi saya nggak bisa. Saya ya saya juga pakai itu. Enggak, ini bisa untuk klasifikasi yang tadi itu bisa kan? bisa. Hanya nggak one click lah ya kan? Nggak one click. Heeh. Ya, Panjang harus ininya kombinasi banyak. ya nanti lah. Siapa tahu ada yang mau ngembangin di sini kan? Namanya juga barang gratisan, butuh keikhlasan persedekah software. Oke, Beli aja satu di kampus, Pak. Argis lisensi 90 juta. Seumur sudah. Kita sudah punya. Tapi di teknik lagi, planologi ya, PWK. hidup ya wajib itu. Nanti kita main situ. Jadi kalau bapak sini yang mau coba, kalau mau menggunakan software yang sudah kita punya lisensinya, ada di jurusan di apa namanya lab komputer tuh lantai berapa sih? Lantai 2. Ya silakan aja ke situ. Jadi kita ada punya lisensi berapa puluh 20 kalau nggak salah. Hmm, sudah ada. Kalau dosennya nggak ada. Saya masih pakai Kejis. Agak lama. Oke. Terus kalau terkait sama keilmuannya udah jelas ya. Nanti tinggal kita sesuaikan mau untuk apanya. Tadi banyak sekali yang dimainkan. Artinya memang satu gambar. Itu pun ini baru satu gambar. Ada satu gambar dengan satu tanggal 31. Kalau kita menggunakan tanggal-tanggal lain bisa berubah-berubah mungkin. Ya kan? Atau yang historical itu ada yang historical juga iya. Tapi itu butuh waktu. Yang historical. Kalau historical itu ada yang bisa otomatis nggak? Mas Teguh? Misalnya kamu lihat historis dalam waktu sebulan gitu. Otomatis perubahannya bisa itu. Ya dibuat dulu, nggak otomatis banget sih, Pak. Per Kita tanggal tuh harus dibuat. siap ya, kita harus siapin datanya per tanggal, tinggal kita gerakin aja. Di sini ada time apa namanya kayak di Google tuh ada Google Engine yang apa namanya time lapse itu ada nggak sih Ya, di browser? di sini nggak ada. Nggak ada ya. Kalau Time bisa lapse. sih, tinggal kita geser-geser aja di tanggalnya. Itu berubah nanti. Nih, berubah lagi. Iya ya. Klik lagi, berubah lagi gitu. Ya, berarti butuh kesabaran tingkat tinggi ya. Tapi loadingnya, Oh, berarti kita harus beli Starlink dulu nih biar cepet. 700 Mbps ya bisa nih cepet. 300 vendor UEFI beli kemarin. Udah beli? Wah, Udah 300 Mbps ya. Kita di 300. reviewnya dan 700 tuh. 700 di kota tapi Jakarta. 700 itu paketnya agak lebih mahal, Pak. Yang paket family cuma sampai 300-an. Ya, kita kan beli paket puskesmas tuh. Mungkin lebih bagus. Tapi udah cepet itu. Internet ini aja internet yang kita pakai berapa sih ini? 45 cuman. Lemahnya upload sama downloadnya nggak 1:1. Ya downloadnya sampai 300-an, cuman uploadnya cuma 30-an atau 20-an gitu. Ya, karena perbedaan di frekuensinya, Mas. Frekuensi antenanya. Saya tadi baru nonton oprekan alat-alat antenanya. Jadi ada 1280 antena dalam satu alatnya Starlink yang drone itu. Ada yang sudah bongkar. Hah? Ada yang sudah bongkar. Udah dong. Saya bongkar lah. Ngeri. Enggak lah. Tadi YouTube lah ada. Udah di 3D, udah dijelasin kelistrikannya, sinyalnya. Jadi makanya berbeda itu emang begitu. Intinya susah lah bikin alat gitu. Tinggal pakai aja. Pakai rumus-rumus nggak jelas juga tuh. Waduh, banyak banget rumus-rumusnya. Hmm. Apa lagi ya? Sudah jam berapa nih? Oh, sudah 9.42. Moga dari Pak Teguh ada lagi yang kira-kira krusial apa atau ini ya. Ya, Kalau dari cukup itu. pengalaman itu kita mau lihat kemungkinan kesalahan fatal yang sering terjadi kalau dalam pengolahan. Pasti ini salah gara-gara ngapain nih gitu. Nah, itu dia. Jadi kita kan nggak mau belajar kesalahan orang. Apa kira-kira? Apa ya, karena nggak terlalu repot ya, nggak ada kesalahan yang benar-benar fatal banget sih, Pak. Misalnya, Ini misalnya kamu nggak melakukan ini gitu, makanya salah gitu. nggak. Sebenarnya ya tinggal tadi itu yang detail kita klasifikasinya aja yang penting. Kita mau sedetail apa kan bisa kita kontrol sendiri. Karena ini sifatnya tuh interpretasi, jadi kalaupun salah, orang nggak bisa nuntut banyak. Oh, Ada kebun misalnya
Nah, kadang juga kayak misalnya kalau kami kan warna hijau-hijau itu yang padat kan bisa jadi hutan, bisa jadi kebun sawit. Jadi biasa aku koreksi dengan beberapa citra kayak misalnya yang Google lama gitu kan. Google kan kadang Hmm. ada yang update baru, ada update lama kan. Kan cuman resolusinya jauh lebih jelas tuh, bisa kelihatan daun-daun sawitnya. Jadi Hmm. biasa biasa sambil dikontrol dengan itu untuk koreksinya tadi. Oh gitu. Intinya kembali ke orangnya ya. Ya kembali ke orangnya. Dan dengan kebutuhan datanya juga untuk apa sih? Kalau kita cuman butuh bedain mana area yang terbuka dengan enggak, ya enggak perlu sampai serempet itu. Ya, ya. Ya, oke. Ini apaan kok awan doang isinya? Iya, Oh, petir ini. Ngeri banget ini. Badai tahun tanggal berapa nih? 3 bulan 3 tanggal 11. 3 tanggal 11 kemarin berarti banjir nih. Ya, awannya segitu banyaknya ya. Oke, oke. Em, Berarti yang sering dipakai untuk pengolahan Sentinel sama tadi apa PlanetScope itu dia pakai apa sih? Yang di langganan itu? Apanya? Yang diambil Sentinel juga. Ya, kalau Sentinel enggak langganan, Sentinel kan gratis. Kan Planescope aja yang langganan. PlanetScope. PlanetScope itu pakai satelit sendiri, Pak. Satelit sendiri punya planet planet Hmm, nama ininya planet kan, nama perusahaan. Kalau Sentinel kan dari Copernicus, ya. Copernicus. Hmm. Oke, oke. Ini kalau ini base mapnya planet nih. Mana? Ini Ini PlanetScope. situsnya namanya ya Planescope di planet.com. Kita Ini bisa milih tanggal tertentu. ini berbayar ini. Ini gratis. Ini yang bulanan. Yang gratis kan bulanan nih. PlanetScope ini bisa di-download juga ya. Bisa bisa. Tapi ini RGB doang nggak bisa dimainin ya. Tapi kita yang RGB dia mainnya, Pak. Kalau yang berbayar dia dapat 8 band. Tapi gambarnya lebih bening daripada yang tadi ya. Ya, ini kan lebih detail. Kelihatan apa gelombang-gelombang daunnya itu kelihatan. Hmm. Oh, tambah ini, Pak. Tambah udang ini. Hmm. Tambah hutan itu dekat-dekat kali kali. Ya, Ya, ya. Kalau dari sini di download itu bisa untuk analisis tadi nggak? bisa bisa. Kan yang penting RGB-nya, tinggal kita interpretasinya aja. Itu ada kalau ke download itu jalan-jalan sama nama-nama daerah ini nggak ke download kan? Tinggal nggak ke download. Ya, pengalaman bagusan Kalau mana? Analisis ini pakai Sentinel atau pakai PlanetScope untuk saat ini? nah, lagi-lagi tergantung kebutuhan, Pak. Karena kadang-kadang resolusi yang lebih detail itu malah makin merepotkan, Mas. Oh iya, pixelnya Kasih jadi. jadi terlalu banyak. Pixelnya jadi lebih kecil banget. Oh. Ya emang lebih detail sih, cuman lebih capek ngolahnya. Mm. Oke, Aku juga kalau sudah kebutuhan yang benar-benar detail banget, aku ini nggak pakai otomatis, Pak. Aku digitasi. itu sih ya. Iya sih. Kalau udah area terkecil, cuman butuh detail banget ya digitasi aja lah. Malah nggak usah koreksi ya. Ya, Malah nggak perlu koreksi kalau digitasi ya. Ya tapi kan kita butuh otomatis kadang-kadang mata kita terlewatkan sesuatu kan kadang-kadang gitu. mm, Sama di semua kegiatan saya juga di misalnya di micro asset analysis itu kan manual plus otomatis. Jadi semi otomatis kalau nyebutnya. Makanya software-nya kan ada sebutnya semi otomatis apa gitu. Semi-semi ada yang full. Oke, kalau sudah cukup ini jam 9.47 ya. Kita biasa kuliah sampai jam 9 aja gue. Tapi kalau jadwalnya sih sampai jam 10. Nah, karena praktek gini yang kan belum belum apa ya, belum pernah dilakukan selama ini karena waktu, ya kan. Banyak materi sama waktu ketemu juga waktunya cuma sebentar jadi nggak sempat. Nah ini terima kasih sekali lagi ya ke Pak Teguh Wagi Prakoso siap. ST nanti yang menyempatkan waktu. Berarti saya nyebutnya dari Sinarmas atau dari mana nih? Dari ya kalau experience-nya di Sinarmas Forestry, mainannya di Litolog di geologi terus di side project-nya mau saya. Kemudian
Sosmednya masih kan? Masih, masih, masih. Soalnya ini masih pakai Zoom-nya Giloginet. Zoom Giloginet. Ya, Cuman orang-orang tambang sekarang lebih kenal ini, Pak. Apa punyanya ini yang Pak Oki teman-teman? punya oke teman-teman siapa? Ya punya Pak Oki tuh yang bukan Gia Mineral, yang satu lagi tuh Gia Bumi. Sinau Bumi. Sinau Bumi terkenal banget sampai tambang-tambang pelosok di Sumatera nih tahu tuh Sinau Bumi. Oh iya, karena lebih lebih extend, lebih serius deh. Lebih Lagi lebih kuliah. lebih Ya nggak proper Mas, lah. Mas berani lagi kuliah lagi S3 di Unpad. Yang posting itu apa namanya? eh grupnya yang di ini di NTT NTB ya, yang sering posting itu. Ya silakan nanti kalau kapan kita collaboration lagi buat yang sesi edukasi seperti ini kan luar biasa. Apalagi sampai nih kalau ada yang tadi Pak Zainal tuh katanya mau nanti ngobrol sama apa namanya Mas Pak Teguh, monggo aja ya. Yang lainnya Boleh, juga boleh, banyak. boleh. Ini bukannya minta dikerjakan ya, tapi untuk belajar nanti ada yang mau analisis, jadi kita lebih matang lagi analisisnya, utamanya yang mungkin geologi lingkungan bisa lebih mantap lagi. Karena letak kalau dalam sisi paper jurnal itu salah satu penilaian yang bagus itu adalah menggunakan teknologi ya. Sudah ngerasain itu kita kalau menggunakan satelit atau menggunakan teknologi, kemudian kita olah datanya, itu kayaknya nilainya lebih tinggi pada mapping pakai dengkul. Itu kalau di dunia paper. Ya, bahkan kadang-kadang lebih jauh lebih tinggi nilainya ini dibandingin karena memang lebih cepat dan lebih diyakini kebenarannya karena semua orang bisa melihat data ini kan. Hanya analisisnya masing-masing gitu. Pesannya itu ya. Ya mungkin ada dari Pak Akbar, Pak Rika Haki Kunto sama Pak Zainal Imron. Siapa lagi yang datang nih? Nanti bisa menulis lah dengan adanya ini dikit-dikit lah. Lumayan kan. Darahnya ditulis analisis apa. Oke, mungkin begitu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan kan ini sudah jam 9.50. Terima kasih sekali lagi ke Pak Teguh, Wage. Untuk kawan-kawan bisa dinyalakan kameranya karena biar difoto dulu. Foto. Bukan foto sih, bukti presensi sebenarnya. Ya, Pak ya. Ini kita kedatangan Bu Dokter Amara ini mengawasi dari jauh kitanya. Ya, siapa? Pak Hardika? Pak Hardika lagi di jalan. Nah, Pak Hardika di ini ya. Oh ya sudah nggak apa-apa. Oke, satu dua tiga. Keluarkan giginya masing-masing kita foto. Oke. Terus, pakai kacamata kau sekarang, Gu. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di kuliah berikutnya. Ya, nanti kita lihat kejutan-kejutan berikutnya lah. Cepat ada pelatihan lagi, mungkin dari yang lain. Oke, terima kasih. Atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Amara, penguji skripsi itu Pak. Oh, ya, kasih semua. Ya, tunggu kalau keluar salah satu mau minjem mikroskop. Ya, jadi. Ya, wes.